Halo, saya Om Hao. Selamat datang di MD Interview. Ya, prosesnya sebenarnya cukup cepat ya. Waktu itu kita coba mencari cerita yang berkaitan dengan teror di sekolah. Dan lokasi sekolah ini memang sangat fenomenal ya. Siswa-siswinya itu mengalami kasus kesurupan. Dan saat kita coba riset, ternyata menemukan satu tokoh ataupun satu entitas astral yang ini menurut kami pada waktu itu cukup unik, yaitu pocong gundul. Dan kemudian setelah kita ceritakan, kemudian kita bukukan, tapi sejauh ini tim Kisah Tanah Jawa belum mengunjungi sekolah itu karena sekolah itu masih aktif. Dan sejauh ini ya, ternyata kisah ini kemudian lantas diangkat di layar lebar. Jadi proses retrokondisinya setelah saya menemukan satu entitas yang disebut pocong gundul itu, ketika melakukan flashback ya, atau melihat ke masa lampau, waktu itu dengan astral projection juga, saya melihat samar-samar bayangan menyerupai entitas pocong ya, tetapi kain kafannya itu terbuka. Dan ternyata gundulnya itu bukan gundul ini, rambutnya yang dicukur, tetapi kulit kepala yang mengelupas, jadi tinggal tengkoraknya saja. Dan saya interview gitu, jadi wawancara juga dengan entitas tersebut. Dan dari hasil ini kemudian saya sampaikan ke tim penulis dan juga ke tim gambar, yaitu Masdi. Dan waktu itu Masdi dapat memvisualisasikan dalam bentuk gambar sosok yang memperkenalkan namanya dengan Walisti. Baru kita bikin satu kompilasi cerita, kita gabungkan antara tulisan dan gambar, jadilah buku Kisah Tanah Jawa berjudul Pocong Gundul. Selain itu juga saya selalu menjalin informasi dan juga menjalin komunikasi dengan penulis tentunya. Bahkan penulisnya Mas Tata pada waktu itu juga didatangi entitas pocong gundul ini atau yang namanya Walisti itu. Dan yang paling unik ya bagi saya ya, cara dia menyapa itu dengan menggedorkan kepalanya ke tembok ataupun ke pintu pada waktu itu. Dan ketika sudah jadi, ternyata di beberapa cerita ini sempat dibaca juga oleh alumni yang pernah sekolah di situ, dan ternyata tokoh-tokohnya itu ada gitu, mirip termasuk kejadian-kejadiannya. Ya, mantra ini kan waktu itu saya dengan Pak Agus ya, itu sempat membedah dan juga menganalisis. Jadi ini benar-benar mantra ya, yang di situ ada tulisan ataupun beraksara Jawa yang di sini memaknai atau ditujukan untuk memanggil entitas Banaspati. Dan ini memang mantra tua gitu, jadi tidak sembarangan. Bahkan waktu itu saat obrolan santai ya, antara saya, Mbak Noven dengan Mas Awi, saya sempat membacakan mantra itu gitu. Dan saat membacakan memang rasa di badan itu kosong aja, panas gitu. Dan ini memang satu mantra yang dipanggil selain untuk melakukan atau pemanggilan entitas Banaspati, juga terkadang dipergunakan untuk mengirim ilmu-ilmu hitam seperti teluh ataupun santet. Dan tidak sembarangan juga gitu. Dan kemarin sempat kita QC, kita cari yang paling aman gitu, yang paling mudah dan paling aman, karena takut jika itu salah dirapalkan atau disalahgunakan. Weton itu kan gabungan antara pasar, dan juga tanggal gitu. Hari di tanggal misalkan ada Selasa Kliwon, Rabu Wage, Minggu Pon gitu ya. Dan weton itu tentunya diambil dari
satu peristiwa atau data yang dulu pernah terjadi, misalkan dari responden. Sebagai contoh, orang yang lahir dengan Jumat Kliwon, hokinya sekian, peruntungannya sekian, pengapesannya seperti ini gitu. Dan ini untuk memperkirakan sesuatu hal yang kedepannya akan terjadi, sehingga jadi probabilitas. Dan weton ini pun juga boleh kita bilang penggabungan antara retrokognisi dengan prekognisi. Retrokognisi adalah metode untuk melihat satu peristiwa yang dulu pernah terjadi atau untuk melihat peristiwa mundur ke belakang. Sementara prekognisi adalah memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini bisa kita lihat dari weton. Sementara kalau dengan ilmu gaib sendiri atau dengan gaib sendiri hubungannya tidak terlalu erat itu, tapi memang ada hubungannya gitu, karena gaib itu kan sesuatu hal yang bisa kita rasa ya, tetapi tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu, atau dengan mata lahir, bisanya dengan mata batin. Ya, sebenarnya cerita yang ingin kita tunjukkan itu efek sampingnya atau betapa menakutkannya ketika kita ada di dalam satu lingkungan ataupun sebagai penganut ilmu hitam lah gitu, dan kita terjebak gitu. Jadi terjebak dalam satu perjanjian ilmu hitam, di mana ketika sudah meninggal itu ada sesuatu hal yang ditagih dari entitas perewangan ya, kita sebutnya itu yang bantu ketika menjadi dukun. Kalau kita sebut palidi itu kan karena mempelajari ilmu hitam, bersekutu dengan entitas astral yang negatif atau buruk hitam gitu, dan ketika meninggal ada satu kesepakatan, salah satunya tali pocongnya nggak boleh dibuka. Dan yang terjadi adalah entitas astral yang dulu membantu atau menjadi perewangan, ketika seseorang yang pernah menjadi penganut ilmu hitam ini setelah meninggalnya menjadi perewangannya dari perewangannya gitu, dari perewangannya itu. Jadi yang bisa kita sampaikan pesannya itu adalah berhati-hatilah dengan hal-hal gaib, apalagi itu yang berkaitan dengan ilmu hitam, karena pasti ada kesepakatan, konsekuensi, dan akibat yang lebih menakutkan dari hal itu. Di mana makhluk yang terkutukkan datang mengetuk pintu untuk menghirup sisa. Ya, tentunya selama proses ya, baik sebelum syuting, saat syuting, dan setelah syuting, saya sangat-sangat terlibat dalam pembuatan film ini. Jadi saya menjalin komunikasi aktif ya, waktu itu sebelum syuting itu dengan Mas Awi, salah satu contohnya. Kemudian dengan para penulis skenarionya juga. Dan setelah jadi, saya juga datang dan melihat langsung atau meng-QC ya istilahnya saat ada di lokasi syuting. Salah satunya saya sempat berkomunikasi juga dengan Mbak Yona selaku perias pada waktu itu atau make up ya. Bahkan Mbak Yona pun bercerita prosesnya itu didatangi juga oleh entitas pocong gundul itu. Dan saya juga melihat pohon ringin yang besar itu, setelah selesai pun juga sama. Ada beberapa tambahan atau koreksi yang selalu saya komunikasikan dengan Mas Awi, termasuk dengan Walisdi juga itu sampai hari ini. Dalam sunyi, senyap, aku bergerak tanpa bayar menuju tanah yang... Tentunya harapan saya pesan dari cerita ini tersampaikan gitu, dan bisa juga memberikan satu pembelajaran ataupun juga satu contoh gitu. Ketika seseorang yang mempelajari ilmu hitam itu harus siap dengan konsekuensi, dan tentunya hal ini juga mendoakan Tuhan gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi saya lebih berharap pesan untuk hati-hati yang bersinggungan dengan hal-hal gaib, terutama itu ilmu hitam. Dan juga nanti kita juga akan melihat ya bagaimana proses retrokognisi itu seperti apa jalannya, dan juga kita akan ditarik ya, kita akan melihat bagaimana suasana tentang kekacauan di sekolahan dan juga teror dari pocong gundul itu, termasuk proses-prosesnya. Tapi satu hal, saya ulang lagi, pesan yang tersampaikan kepada Sobat Javanika dan nanti juga para penonton, itu agar waspada, hati-hati dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Kalau yang benar-benar saya tunggu ya, pertama itu kacamata saya ini nanti berubah ke kacamata Sobat Javanika atau penonton. Jadi bisa merasakan bagaimana retrokognisi itu seperti apa, ini yang pertama. Yang kedua tentu adegan dari pocong gundulnya. Salah satunya menggedor kepala ke tembok ataupun ke pintu. Karena
Hal ini seperti yang saya rasakan dulu ketika riset ya, atau menulis tentang cerita ini. Ya, jadi sosok Pocong Gundul ini ya, atau Walisdi, gitu. Dan ada pantangan jangan sebut 3 kali. Ada di mana-mana ketika disebut. Bahkan ketika dulu kita bedah buku ya, tidak hanya ini, waktu penulisan atau pengerjaan gambar saja. Bahkan ketika waktu itu para pembaca ya, itu ceritanya beberapa ada yang komplain justru entitas ini selalu datang, dan bahkan di dunia astral sana boleh dibilang dia adalah sosok selebritinya lah gitu, yang paling sering nongol, yang paling ada dan yang paling mencekam gitu. Kenapa? Karena energi atau spiritnya tuh benar-benar sudah kelam, sangat dikuasai gitu. Namun masih ada sedikit ya, boleh dibilang satu sifat baiknya gitu. Dia berpesan bahwasanya jangan mengikuti jejak saya gitu. Biarkan saya yang seperti ini, biarkan saya menjadi contoh. Sehingga ketika kemudian itu diangkat ke penulisan buku, cerita ataupun layar lebar, seolah-olah dia mengucapkan terima kasih, pesanku sudah tersampaikan. Kau takkan dapat temukan tempat untuk sembunyi dari apa yang telah kau. Ya, tentunya di sini nanti kita akan melihat tentang kebudayaan terutama Jawa ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pesannya itu terutama yang berkaitan dengan hal metafisik, terlebih resiko dan juga konsekuensi ilmu hitam. Dan yang ketiga, sebenarnya diri saya ya, saya ingin menyampaikan seperti apa sih proses retrokognisi itu, apa yang dirasakan dan resikonya gitu. Dan secara keseluruhan harapan saya pesan itu nanti tersampaikan gitu. Jadi lebih kita memahami tentang budaya, entitas, kemudian juga risiko, dan kita harus hati-hati dimanapun kita berada. Kita harus bijak ya, melihat sejauh mana atau sebahaya apa seseorang yang berkaitan langsung atau bersinggungan langsung dengan metafisik, ataupun terlebih di sini adalah ilmu hitam. Apa yang akan terjadi gitu ketika seseorang kemudian oke gitu, atau mengiyakan tanpa dasar agama yang baik gitu ya, atau meninggalkan agamanya, dan ternyata itu seperti persekongkolan dan juga persekutuan dengan setan gitu. Risikonya sangat mengerikan dan dampaknya luar biasa. Kemudian yang kedua, kita akan lebih berhati-hati itu saja ya. Selain itu juga waspada, takut jangan tapi tetap waspada. Dan kemudian yang berikutnya adalah dimanapun kita berada tetap kita menjaga sikap, uluk salam, dan juga banyak berdoa, karena kita ketahui kejadian ini di sekolah ya, satu ruang publik yang setiap hari kita kunjungi, dan fenomena-fenomena yang ada di sekolah, bagaimana yang akan terjadi, itu nanti bisa kita jaga. Sebuah perjanjian dengan jin Banaspati yang akan membuatnya hidup selamanya sebagai Pocong Gundul. Jangan lupa saksikan film Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul, hanya di bioskop. Setiap 10 tahun, dia mencari mangsa agar terisi kekuatannya. Kau pikir ini solusi semua masalah? Kalau sampai terjadi apa-apa, nih. Sebuah perjanjian dengan jin Banaspati yang akan membuatnya hidup selamanya sebagai Pocong Gundul. Sebenarnya ibu tidak setuju kau melakukan retrokognisi.